Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, hari ini kita akan berbicara tentang rukun wudhu dan sunnah-sunnahnya. Kewajiban-kewajiban dalam wudhu. Ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat surat Al-Ma'idah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku-sikunya. Dan siku termasuk yang wajib untuk dibasuh. Dia harus terkena air, karena dia adalah akhir pembasuhan, dia adalah ghayah yang harus masuk ke dalam mughayya, yang harus masuk dalam pembasuhan tangan kita ini. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana disebutkan dalam hadis sahihain bahwasanya Nabi Muhammad SAW membasuh kedua tangan beliau hatta asyra'a fil adud, bahkan basuhan beliau sampai mengenai lengan beliau. Jadi sampai sini, sampai lengan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kedua siku juga wajib untuk dibasuh. Menyelisih sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya siku tidak wajib dibasuh. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya siku juga harus terkena basuhan air. Kemudian yang keempat adalah wa mashu ba'dhir ra's, dan mengusap sebagian kepala. Ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya untuk pengusapan kepala cukup sebagian kepala saja. Bahkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya sebagian kecil kepala sudah cukup, atau sebagian rambut yang tumbuh di atas kepala kalau sudah diusap maka itu sudah cukup. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sama, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Dan ini artinya bagi mazhab Syafi'i adalah usaplah sebagian kepala kalian. Huruf ba dalam ayat di atas menurut mazhab Syafi'i adalah ba tab'idiyah, yaitu berarti sebagian kepala kalian. Jadi begitulah mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab yang lain berpendapat bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Karena yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW demikian. Semua riwayat yang menjelaskan sifat wudu Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya beliau mengusap kepala beliau dengan sempurna. Thumma masaha ra'sah fa aqbala bihi wa adbar. Jadi beliau mengusap sedemikian rupa seluruh kepala beliau. Bada'a bi muqaddami ra'sih, beliau memulai dari bagian depan kepala beliau. Thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan sehingga kembali kepada tempat awal beliau mengusap kepala. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan beliau mulai dari belakang, dari tengkuk beliau maju ke depan, kemudian kembali lagi ke belakang. Ini juga adalah sifat yang sahih dari Rasulullah SAW, dan ini menurut para ulama adalah sifat mengusap kepala yang lebih cocok bagi mereka yang rambutnya panjang. Karena kalau kita mengusap dari depan, maka ketika kita kembali ke depan maka rambutnya akan murat-marit. Tapi kalau kita mengusap dari belakang, kemudian kita kembali ke belakang lagi, maka rambutnya akan menjadi rapi, karena ini sesuai untuk mereka yang rambutnya panjang. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengusap rambut, bukan membasuhnya, karena rambut ini di atasnya ada, karena kepala ini di atasnya ada rambut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengusap kepala kita, tidak membasuhnya. Tidak seperti wajah, kedua tangan dan kaki kita, karena di atas kepala ada rambut yang menahan air. Dimana kalau kita diperintahkan untuk membasuhnya, maka bisa jadi air itu bertahan lama di atas kepala kita sehingga bisa membahayakan, bisa membuat orang pusing dan sakit. Karenanya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala membuat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pengusapan kepala saja, tidak dibasuh tapi cukup diusap saja. Dan mazhab Syafi'i berpendapat cukup sebagian kepala, dan sebagian mazhab yang lain berpendapat seluruh kepala harus kena, dan ini yang lebih hati-hati. Wallahu taala alam.
Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.